Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami datang bersyukur kepadamu. Karena pertolongan-Mu begitu ajaib kami boleh alami. Sepanjang malam Engkau yang tidak pernah terlelap menjaga kami seperti menjaga biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Terlebih kami mengucap syukur karena pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum juga kami mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini nanti, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam renungan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, baik kami yang menyampaikan renungan maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan ini. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kembali kita akan meneruskan renungan kita yang hari ini sudah masuk pada bagian yang keempat ya. Tapi saya akan mengulang kembali dari nas pokok kita yang terambil dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Dari ayat ini muncullah judul atau tema, yaitu berkat-berkat yang dialami orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ya, kita sudah lihat 3 bagian dari renungan ini, yaitu yang pertama, orang yang diberkati Tuhan ialah ia seperti ya pohon yang ditanam di tepi air. Yang kedua, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air atau sumber air. Yang ketiga ialah yang tidak mengalami datangnya panas terik ya. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, yang daunnya tetap hijau. Nah, saudaraku yang kekasih, pada renungan-renungan lalu berhubungan dengan daun sebuah pohon yang hijau ya. Hari ini saya mengulang kembali, ada persamaannya ya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu ada bikin juga dengan akar-akarnya yang mencapai batang air, daunnya itu tetap menghijau. Di sini dapat dibedakan antara pohon yang ditanam di tepi air dan pohon yang ditanam jauh dari tepi air. Ya, ada perbedaan. Perbedaannya itu dapat dilihat dari daunnya, saudara ya. Satu pohon ya yang segar dan pohon yang tidak segar, itu yang membedakan adalah daunnya. Kalau pohon yang daunnya ya hijau ke kuning-kuningan ya, hampir seperti layu itu daun ya, itu pertanda pohon itu kurang segar atau tidak segar, sebab banyak sebabnya. Salah satu diantaranya kalau akarnya itu tidak mendapatkan sumber air. Ya hanya ya tanah-tanah basah tapi tidak mengandung banyak air. Ya kenapa? Sebab air merupakan kebutuhan utama dari semua makhluk hidup termasuk pohon. Apabila akar dari sebuah pohon itu sampai ke tepi batang air atau sumber air, maka dari sana akar-akar itu akan menyerap makanan-makanan yang terdapat di dalam air ya. Air itu ada mineralnya di situ juga ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain yang nanti dibutuhkan oleh sebuah pohon yang hidup ya. Nah, tapi kalau pohon itu jauh dari tepi batang air, daunnya itu hijau ke kuning-kuningan, hampir layu ya,
Jadi warnanya hijau ke kuning-kuningan. Tapi di sini pohon ini dikatakan yang daunnya tetap hijau. Daun yang hijau itu menunjukkan atau menggambarkan tentang pohon itu berarti dalam kondisi segar, ya. Ada perbedaan. Demikian juga saudaraku, orang yang jauh dari Tuhan dan orang yang dekat dengan Tuhan, ya. Di situ ada perbedaan. Orang yang dekat dengan Tuhan, rohaninya selalu segar, saudara, ya. Rohaninya itu tetap segar sebab dia dapat mendapatkan suplai makanan dari air-air yang disedot, yang ambil melalui akar-akarnya itu ke dalam pohon itu. Nah, di sana daun itu tempat memasak makanan, ya. Di mana ada sinar matahari, ya. Di sana ada terjadi pembakaran makanan sehingga pohon itu tetap segar. Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang jauh dengan Tuhan itu memang seperti pohon itu. Artinya apa? Orang yang segar rohaninya itu ada beda memang, ya. Nah, kita lihat di dalam kembali kemarin kayak saya sudah jelaskan sedikit tentang Nabi Habakuk, ya. Pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Ya, kemarin saya katakan, ya, di bagian yang ketiga dikatakan dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya. Kemarin saya sudah jelaskan panas terik ini menggambarkan tentang situasi keadaan, ya. Situasi atau keadaan yang sedang terjadi. Ya, di sana ada keadaan alam yang pernah melanda bangsa Israel, masa kemarau 3,5 tahun, ya. Tetapi pohon yang ditanam di tepi batang air, akar-akarnya sampai mencapai air, itu menggambarkan tentang kehidupan Nabi Elia, ya. Yang digambarkan di sana adalah apa? Dia bagaikan pohon, ya. Sumber air manusia, sumber air di dunia bisa kering. Sungai Kerit kering airnya. Tuhan perintahkan Nabi Elia, siap pergi ke daerah Sarfat, ya, di Sidon, di daerah Sarfat. Di sana ada seorang janda yang akan memelihara engkau. Dan betul sampai masa kekeringan itu berakhir, di mana Tuhan menurunkan hujan sesuai dengan perkataan Elia. Pada tahun-tahun ini tidak akan turun embun termasuk hujan, ya. Jikalau tidak kukatakan, akhirnya Tuhan kabulkan, itu terjadi, saudara, ya. Itu tetap segar, rohani Elia tetap segar, ya, rohani daripada Elia tetap segar. Sekarang dikatakan yang daunnya tetap hijau, ya, tetap hijau. Jadi dia tetap eksis, segar, jasmani dan rohani, ya. Nah, saya minta kita membaca 3 Yohanes ayat yang kedua, ya. 3 Yohanes, suratan Yohanes yang ketiga, ayatnya yang kedua. Kita lihat ayat itu apa bunyinya, ya. 3 Yohanes ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Rasul Yohanes mengirimkan suratnya ini kepada jemaat yang pernah dia layani, ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, ya. Sama seperti jiwamu baik-baik saja, ya. Baik kondisi secara lahiriah, teristimewa jiwanya, ya. Dikatakan sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam teks Indonesia, terjemahan lain kurang pas. Pasnya kalau dalam terjemahan King James Version atau New King James Version, di sana dipakai bukan kata baik-baik saja jiwamu, tetapi makmur jiwamu, ya. Makmur, ya. Kenapa? Mereka begitu erat berhubungan dengan Tuhan, ya. Itu sebabnya sebagai orang percaya harus selalu dekat dengan Tuhan biar memiliki jiwa yang segar, ya. Tetap segar, bukan hanya secara fisikly, tapi termasuk rohani kita, jiwa kita sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di sini dikatakan, ya, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam teks King James Version lebih jelas dikatakan
sama seperti jiwamu makmur. Luar biasa kalau makmur itu saudara ya. Kita tidak bisa menggambarkan secara kata-kata, berarti tidak berkekurangan baik jasmani maupun rohani. Tapi walaupun dalam kondisi ketiadaan ya, secara lahiriah kebutuhan-kebutuhan hidup, tetapi jiwanya tetap makmur ya. Berarti apa? Mendapat asumsi makanan secara jiwani ya. Ini yang harus kita pahami ya. Nah, mari kita buka ayat referensinya yang menyatakan tentang kesegaran dialami oleh setiap orang percaya. Bagaimana caranya? Ya, di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 ya. Mazmur 19 ayat yang ke-8, bagaimana bunyi firman Tuhan itu? Kita akan lihat bunyi daripada firman Tuhan itu. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa ya. Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa ya. Saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan menikmati yang namanya apa? Kesegaran secara jiwa. Kenapa? Mereka suka membaca Taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua berkata apa saudara? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita lihat Mazmur 1 ayat yang kedua ya. Atau saya baca dari ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua perhatikan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang berbahagia dikategorikan berbahagia di hadapan Tuhan, mereka yang suka Taurat Tuhan. Mengapa mereka suka Taurat Tuhan? Ya, karena Taurat Tuhan, Mazmur 19 ayat 8 dikatakan bagian atas tadi apa? Taurat Tuhan itu sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celahnya. Taurat Tuhan itu sempurna seperti Tuhan yang memberikan Taurat itu atau firman itu ya. Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu sempurna, sama seperti Tuhan yang menyampaikan firman itu ya, Taurat itu ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Saudaraku, kalau jiwamu lemah dan bertanggungan berat, datang padaku. Yesus memberikan kelegaan, kesegaran jiwa nih. Di masa-masa keadaan seperti ini, kita harus dekat dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami kesegaran jiwa. Ya, kalau jiwa segar, apapun yang terjadi, kondisi alam yang ada di sekitar kita yang sedang terjadi tidak akan mengkontaminasi, mempengaruhi jiwa yang segar. Ya. Selain itu Mazmur 62 ayat yang ketiga, kita lihat apa kata firman Tuhan ya. Orang yang dekat, orang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Mazmur 62 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Allah. Ayat 2 dan ayat yang ketiga, Mazmur 62, demikian bunyi firman Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita dekat dengan Allah. Kita suka baca firman Allah, dengar firman Allah, menyegarkan jiwa. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, jiwa kita mengalami kesegaran, ya, mengalami kemakmuran. Ya. Jadi apa yang terjadi, kondisi yang terjadi di sekitar kita, seperti yang kita alami di hari-hari ini, belum berakhir masa pandemi COVID, muncul lagi varian baru. Seolah-olah pandemi COVID ini atau COVID ini diibaratkan seperti produk makanan atau minuman. Muncul apa itu? Varian baru, Omikron. Nah, jauh-jauh hari ya saya juga tergabung di salah satu
channel ya, channel 231 dari Indo VWT. Salah satu ketua kami adalah dia bergerak atau dia profesinya sebagai seorang praktisi kesehatan atau tim medis. Waktu itu kami belum pernah tahu kalau akan muncul varian baru di COVID. Beliau katakan apa saudara? Ya Pak Tio Toar Tumanduk, dia katakan apa? Pak Pendeta, nanti orang percaya bisa divaksin sampai 3 kali. Ternyata itu benar saudara. Itu prediksi saudara, beliau bukan sekedar prediksi. Dia mengatakan dari pihak kesehatan akan memberikan vaksin ketiga. Ternyata benar. Tapi orang percaya walaupun kondisi seperti ini, masa pandemi belum berakhir, kalau orang percaya membangun keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengalami kesegaran, kemakmuran jiwa. Bukan cuma itu. Bahkan pemazmur ya, yaitu Mazmur Daud pasal 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku, di luar sana terjadi kondisi yang tidak mengenakan, tidak akan mempengaruhi jiwa kita. Kenapa? Kita dekat dengan Allah. Ya, maka ada pujian berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, saudaraku. Kemudian bait berikutnya berkata apa? Daripada nyala keselamatanku. Hanya dekat Allah kita tenang. Daripada Tuhan datang keselamatanku. Ini bukan bicara tentang keselamatan jiwa. Keselamatan termasuk kita tidak terkontaminasi, ya. Kita tidak dipengaruhi oleh apa? Kondisi yang ada. Kita diselamatkan, kita diluputkan, kita dipelihara, kita dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Providensi Allah. Allah berikan kepada kita. Masa seperti apapun, kita tetap tenang dengan Tuhan. Amin, saudara. Tenang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, jiwa kita makmur, ya, kondisi hidup rohani kita tenang, tidak terkontaminasi. Luar biasa nggak saudara? Kemudian ada keselamatan. Kita diselamatkan, kita dipelihara, kita dilindungi oleh Tuhan. Providensi Tuhan tetap Tuhan berikan kepada orang yang dekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita lihat sekarang kembali ke kitab Habakuk. Kemarin saya membahas tentang satu bagian dari kitab Habakuk. Orang percaya ya tidak akan terkontaminasi dengan Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kemarin baru saya bahas dari Habakuk 3 ini tentang apa saudaraku? Tidak terpengaruh kondisi yang terjadi di luaran. Jadi kondisi rohani kita tetap segar, tetap makmur di hadapan Tuhan. Walaupun kondisi tidak memungkinkan. Saya bacakan kembali Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kebutuhan hidup loh itu ya. Kemudian kambing domba terhalau dari kandang, dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Nabi Habakuk dia berkomitmen di hadapan Tuhan. Sekalipun masa paceklik, kebutuhan makanan pun tidak ada. Ayat 18 dia bilang apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku yang kekasih, Nabi Habakuk bisa membedakan mana kebutuhan yang paling utama. Ayat 17, sekalipun masa paceklik, makanan, kebutuhan makanan tidak ada, tetapi dengan dekat dengan Allah, ya, yang sudah menyelamatkan dia itu tetap terpelihara. Dia mampu mengucap syukur, memuji-muji, bersorak bagi Allah menghadapi situasi, kondisi yang terjadi. Bagaimana dengan kita di hari-hari ini, saudaraku? Jangan karena nggak ada apa-apa, ujian mulai berkurang, penyembahan sudah loyo. Hati-hati, hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan, dalam kondisi apapun kalau kita dekat dengan Tuhan, jiwa kita makmur, ketenangan ada. Dan yang paling utama, kita mampu memuji-muji Tuhan. Ya. Kemudian ayat ke-19, apa dikatakan? Orang ya yang tertanam atau yang daunnya tetap segar dan tetap hijau, rohaninya tetap segar. Di ayat yang ke-9 berkata ya,
Dia mampu memuji-muji Tuhan karena keselamatan jiwanya itu lebih utama. Ya, ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ada sumber kekuatan dari Tuhan berikan menghadapi persoalan masalah kondisi yang terjadi. Kemudian ayat 19 bagian B berkata, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ia membiarkan aku. Tuhan mengizinkan masa pandemi, masa pandemi kita hadapi. Tuhan membiarkan, mengizinkan supaya kita cakap menghadapi segala sesuatu. 1 Korintus 10 ayat 13 kita tidak perlu baca, saya akan sampaikan saja. Pencobaan atau ujian-ujian ya yang sedang kita alami bukan yang luar biasa. Pencobaan itu biasa-biasa saja, tapi ketika kita diperhadapkan dengan itu, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Sebab apapun yang datang dalam kehidupan kita, pencobaan atau permasalahan apapun yang kita hadapi, tidak Tuhan izinkan melebihi kekuatan yang harus kita tanggung. Sebab Tuhan bersama kita. Amin, saudaraku. Roma 8 ayat 26 berkata, Roma 8 ayat 28 berkata apa? Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja menolong kita, memberikan kemampuan kita menghadapi segala keadaan yang terjadi, saudaraku. Haleluya. Ada ketenangan, ada pujian bagi Tuhan, ada keselamatan, dan Dia membuat kaki kita, kita menjadi orang yang luar biasa, mampu menghadapi bukit-bukit, ya, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, kita akan mampu hadapi bersama Tuhan. Kita menjadi lincah, kita menjadi hebat di hadapan Tuhan, mampu menghadapi persoalan-persoalan hidup dalam hidup ini yang sedang kita hadapi. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Bagian yang keempat ini sampai di sini. Sebelum saya akhiri, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. 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 Sambut hari ini dengan penuh sukacita, saudaraku. Amin. Tuhan membuat kita berjejak-jejak bukit-bukit persoalan masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan beserta kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, biarlah kita menjadi pohon yang tetap hijau daunnya. Bagaimana caranya? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita mengalami kesegaran secara jiwani, makmur secara jiwani. Segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita tidak akan mempengaruhi kita, saudaraku. Haleluya. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Dia membiarkan kakimu berjejak-jejak di bukit-bukit kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
yang merendahkan dan meninggikan hujan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sekarang Tuhan kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya kami berkemenangan bersama dengan Tuhan menjalani hari-hari ini, di sepanjang hari ini, dari pagi sampai petang. Sebab kami sudah memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan, bahwa kami tetap hijau daun kami. Daun itu berbicara tentang kehidupan kami masih tetap segar, makmur, karena kami dekat dengan Tuhan. Tuhan mengaruniakan kekuatan, kemampuan menghadapi persoalan yang ada hari ini. Dan kami yakin kemenangan demi kemenangan Tuhan anugerahkan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu besok pagi. Shalom.